Kali ini, kita akan melanjutkan keseruan dari drama Nogen Nolop. Cerita berfokus pada kisah Jaeyeon dan Kang Ha-jun. Drama ini hanya terdiri dari 2 episode, namun cukup untuk membuat kita puas dengan plot dan alur ceritanya yang sangat seru. Seperti apa keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Dalam novel yang ditulis Jaeyeon, dikisahkan seorang wanita bernama Yeon-soo yang sedang menyaksikan kekasihnya berselingkuh. Rasa sakit dan benci membutakannya, hingga ia berniat melenyapkan kekasihnya. Namun aksinya digagalkan oleh polisi yang sedang berpatroli. Keesokan harinya, Yeon-soo langsung menanyakan perselingkuhan itu. Bukannya meminta maaf, sang kekasih malah mengakhiri hubungan mereka. Mengatakan ia bosan karena Yeon-soo selalu bekerja tanpa memperdulikan perasaannya. Yeon-soo bekerja sebagai koki di sebuah perusahaan besar. Banyak orang menyukai masakannya, kecuali bos besar perusahaan itu yang selalu menolak setiap hidangan yang disajikan, membuat Yeon-soo harus memasak berulang kali. Hal ini menghancurkan hubungannya. Perlakuan kejam bosnya membuat Yeon-soo sangat frustrasi hingga ia memutuskan mabuk di sebuah bar. Namun, meski mabuk parah, ia tetap tidak bisa melupakan perlakuan kejam bosnya. Kekejaman bosnya juga dirasakan oleh seorang petugas bar yang berulang kali ditolak minumannya. Yeon-soo yang melihat hal itu sangat muak dan langsung melabraknya. Yeon-soo menganggap pria itu sama seperti bosnya, yang selalu menuntut hidangan terenak tanpa memikirkan nasib pegawainya. Yeon-soo menjelaskan bahwa pacarnya tega mengkhianati dan mengakhiri hubungan mereka karena bosan. Ini semua gara-gara bosnya selalu menolak masakannya, sehingga Yeon-soo selalu lembur. Ia meminta pria di hadapannya itu untuk tidak bersikap seperti bosnya. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Yeon-soo terbangun di samping pria itu. Dalam kondisi mabuk parah, Yeon-soo mencium pria itu. Cuman itu membangkitkan gairah. Sebelum semuanya semakin parah, pria itu sempat menyadarkan Yeon-soo. Tapi Yeon-soo yang mabuk tak peduli. Baginya, yang penting ia ingin melupakan semua beban yang kini membebani pikirannya. Akhirnya, adegan intim tak terhindarkan. Kembali ke masa sekarang, setelah membersihkan diri, pria itu menemukan uang tip dan kartu pegawai Yeon-soo yang tertinggal. Pagi itu, Yeon-soo kembali memulai pekerjaannya yang membosankan. Namun, secara tiba-tiba CEO atau bos besar perusahaan itu memanggilnya. Yeon-soo sangat senang karena inilah yang ia inginkan. Ia ingin memaki dan memprotes semua kebijakan aneh yang selama ini bosnya lakukan terhadapnya. Namun siapa sangka, bosnya itu adalah pria yang semalam bersamanya, dan bernama Kang Ha-jun. Kang Ha-jun juga mengembalikan kartu pegawai Yeon-soo yang sempat tertinggal. Yeon-soo merasa sangat malu dan takut dipecat. Di tengah kekacauannya, Kang Ha-jun tiba-tiba meminta Yeon-soo memasak hidangan untuknya. Kali ini, Kang Ha-jun mengatakan bahwa ia memang bosan dengan masakan Yeon-soo, tapi ia tidak akan pernah bosan dengan wanita yang ia cintai. Akhirnya mereka berdua kembali bercinta saat kantor sudah sepi. Nah, itu adalah salah satu episode dari novel yang dibuat oleh Jaeyeon, dan episode itulah yang dikritik serta dicaci oleh Kang Ha-jun di dunia nyata. Di drama Nogen sebelumnya, Jaeyeon dan Kang Ha-jun pertama kali bertemu. Seperti sebelumnya, Jaeyeon menolak semua surat permohonan maaf Kang Ha-jun, bahkan melemparkannya. Saat Kang Ha-jun memungut surat-surat itu, tiba-tiba ada mobil yang hampir menabraknya. Dan hal itu membuat Jaeyeon pingsan. Namun, kali ini yang berbeda adalah Jaeyeon tiba-tiba tersadar berada di tubuh Yeon-soo. Artinya, Jaeyeon masuk ke dalam novel yang ia buat sendiri. Jaeyeon tidak percaya bahwa ia benar-benar ada di tubuh Yeon-soo. Dalam novel yang dibuat Jaeyeon, Yeon-soo dan bosnya sudah saling menyukai dan memulai hubungan. Jaeyeon yang kini mengendalikan tubuh Yeon-soo sangat senang akan hal itu. Hingga saat ia bertemu lagi dengan bosnya, secara tiba-tiba bos yang ia cintai itu berubah menjadi Kang Ha-jun di dunia nyata, orang yang sangat dibenci oleh Jaeyeon. Mengetahui fakta itu, Yeon-soo atau Jaeyeon pun kabur meninggalkan Kang Ha-jun di dalam bus. Jaeyeon sangat kebingungan menyadari hal itu. Ia tidak percaya bahwa ia sedang masuk ke dalam novelnya sendiri sebagai Yeon-soo.
Di tengah kondisi yang masih membingungkan itu, tiba-tiba terdengar suara ketikan. Seketika itu, Jayon atau Yonsu kembali ke rumah sakit dan sedang berpelukan dengan Kang Ha-jun. Saat itu, Jayon tidak bisa mengendalikan tubuh Yonsu, dan ia harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya harus bermesraan dengan orang yang sangat ia benci. Sejak saat itu, Jayon akan terus memerankan Yonsu dan mengikuti alur yang sudah Jayon tulis di novelnya. Jayon kini sudah bisa mengerti. Ia pun mencoba mengingat adegan apa yang selanjutnya akan terjadi. Saat itu, Jayon ingat bahwa di novelnya, Yonsu dan Kang Ha-jun akan kembali bercinta. Menyadari hal itu, Jayon pun berusaha agar hal itu tidak benar-benar terjadi. Beberapa kali Jayon berusaha menghindar, namun Kang Ha-jun selalu bisa menemukannya. Jayon yang tidak ingin bercinta dengan Kang Ha-jun lantas memutuskan untuk bunuh diri. Akan tetapi, karena saat ini Jayon sedang memerankan alur cerita yang sudah ia buat sendiri, dirinya malah diselamatkan oleh Kang Ha-jun, yang membuat semua usahanya sia-sia. Saat adegan atau cerita selanjutnya tiba, lagi dan lagi, Jayon tidak dapat mengendalikan tubuh Yonsu. Dan pada akhirnya, Jayon pun harus bercinta lagi dengan orang yang sangat ia benci. Saat pagi tiba, Jayon kembali dibuat kebingungan karena kini ia masih berada di tubuh Yonsu. Padahal, ia ingat betul bahwa akhir dari novel yang ia buat adalah adegan bercinta. Jayon yang ingin segera kembali ke dunia nyata, lantas berniat membuat endingnya sendiri dengan kembali bercinta. Namun sebelum itu, secara tiba-tiba sosok Kang Ha-jun yang ada di novel tiba-tiba muncul di hadapannya. Di dalam cerita ini, Kang Ha-jun yang ada di dunia novel kini menjadi asisten Kang Ha-jun dan namanya adalah Kim Do-gu. Karena gagal dalam membuat ending, Jayon pun harus kembali memainkan peran Yonsu. Di suatu waktu, seorang sopir taksi memberitahu Jayon bahwa sebentar lagi ia akan memainkan ending yang sesungguhnya. Seketika itu, Jayon pun ingat bahwa sebentar lagi ia akan terjebak di dalam sebuah ruangan yang sangat dingin. Di dalam sebuah lift, Jayon menjelaskan bahwa dirinya bukanlah Yonsu. Jayon juga memperjelas bahwa semua ini tidak nyata dan hanya karangan novel semata. Kang Ha-jun yang mendengar hal itu pun lantas tidak percaya dan ingin Jayon membuktikan ucapannya itu. Jayon kemudian mengajak Kang Ha-jun ke sebuah tempat yang sangat jauh dari kanton. Tujuan Jayon membawa Kang Ha-jun ke tempat itu adalah untuk membuktikan bahwa semua ini tidaklah nyata, melainkan bagian dari novel yang ia buat. Jayon berkata bahwa sebentar lagi dirinya akan terjebak di dalam sebuah ruangan yang sangat dingin yang ada di kantor. Kang Ha-jun lantas tidak percaya, karena menurutnya jarak tempat itu ke kantor sangatlah jauh dan tidak mungkin Jayon akan kembali ke kantor dalam waktu sekejap. Jayon kemudian mengatakan, itulah alasan mengapa Jayon membawa Kang Ha-jun ke tempat itu. Belum juga ucapannya selesai, secara tiba-tiba Yonsu atau Jayon menghilang di hadapan Kang Ha-jun dan sudah berpindah ke ruangan dingin yang ada di kantor. Di ruangan itu, Jayon tidak bisa berbuat apapun karena orang yang bisa menyelamatkannya hanyalah Kang Ha-jun seorang. Dan jika Kang Ha-jun tidak segera menolongnya, maka ia akan meninggal dalam kondisi kedinginan. Sementara itu, di sisi Kang Ha-jun sendiri, ia dibuat bingung dengan apa yang sudah nampak terjadi. Kini ia mulai percaya akan perkataan Jayon. Kang Ha-jun sangat bimbang dalam mengambil keputusan. Jika ia mempercayai orang yang bernama Jayon, maka perasaannya kepada Yonsu tidaklah nyata atau sebuah ilusi semata. Namun, jika dirinya tidak mempercayai perkataan Jayon, maka tubuh Yonsu akan meninggal dalam kondisi kedinginan. Kang Ha-jun sangat sulit untuk mengambil keputusan. Bahkan hingga kini, setelah Yonsu atau Jayon kedinginan, ia tak kunjung juga datang untuk menyelamatkannya. Di kantor sendiri, beberapa orang mencoba menyelamatkan Jayon, namun semuanya gagal. Hingga di saat Yonsu atau Jayon sudah tak tahan lagi, seketika Kang Ha-jun datang dan dengan mudahnya bisa membuka pintu ruangan yang rusak itu. Untuk pertama kalinya, Jayon tiba-tiba sangat mencintai Kang Ha-jun, baik yang di dunia novel ataupun yang ada di dunia nyata.
Setelah itu, di rumah Kang Ha-jun, ia terlihat seperti orang yang sangat kecewa. Ia sangat marah, karena kini sudah menyadari jika Yeon-su, dirinya, dan juga dunia yang ia pijak tidaklah nyata, melainkan sebuah karangan novel semata. Jaeyeon merasa bersalah akan hal itu. Dirinya tak menyangka jika kebenaran ini akan menyakiti Kang Ha-jun. Saat hari berubah, Kang Ha-jun langsung menanyakan adegan dan cerita apa lagi yang selanjutnya akan terjadi. Untuk mengetahui hal itu, Jaeyeon pun membawa Kang Ha-jun ke suatu tempat. Di tempat itu, Yeon-su telah menyiapkan masakan yang selama ini dicari oleh Kang Ha-jun. Jaeyeon kemudian bercerita, jika tempat itu dan resep masakan yang disukai oleh Kang Ha-jun adalah peninggalan dari nenek Yeon-su. Jaeyeon juga mengatakan jika semuanya memanglah nyata. Yeon-su adalah dirinya, dan dirinya adalah Yeon-su. Tak ada yang berubah, dan ini semua adalah dunia Kang Ha-jun. Kang Ha-jun pun merasa terobati, dan akhirnya mau menerima kenyataan jika dirinya adalah bagian dari novel yang sedang berjalan. Mereka berdua kemudian pergi berlibur bersama. Berbagai tempat dan negara sudah mereka kunjungi. Hingga di suatu tempat yang ada di Korea, secara tiba-tiba ada orang yang memanggil nama Jaeyeon, dan orang itu adalah ayah kandungnya. Tempat itu adalah tempat di mana sang ayah untuk terakhir kalinya memperlakukan Jaeyeon layaknya seorang putri. Dan setelah itu, semuanya nampak hancur dan sang ayah menjadi seorang psychopath seperti yang diceritakan di drama No Genolop kemarin. Kembali ke masa sekarang. Saat itu tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang mengetik. Berbeda dengan sebelumnya, kini Kang Ha-jun juga bisa mendengar suara itu, yang artinya cerita novel akan kembali berlanjut. Keduanya tiba-tiba berada di dalam sebuah kamar dan hendak bercinta. Sebelumnya, Jaeyeon tidak bisa mengendalikan tubuh Yeon-su saat cerita sedang berlangsung. Namun kini, ia tiba-tiba bisa mengendalikannya. Kang Ha-jun sempat menawarkan agar mereka tidak melakukan adegan itu. Namun Jaeyeon yang sudah jatuh cinta, meminta untuk tetap melakukan adegan itu. Dan pada akhirnya, Jaeyeon dan Kang Ha-jun pun akhirnya bercinta sebagai Jaeyeon, bukan sebagai Yeon-su. Keduanya kini sudah bisa menerima takdir, bahkan mereka kini sudah terlihat seperti sepasang kekasih. Akan tetapi, setelah Kang Ha-jun pergi, secara tiba-tiba ada sebuah mobil yang hendak menabrak Jaeyeon. Kang Ha-jun terluka sangat parah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan jika kondisinya sangat parah dan sangat sulit untuk bisa diselamatkan. Berhari-hari hingga berbulan-bulan telah berlalu, namun Kang Ha-jun tetap terbaring kaku tak sadarkan diri. Hingga tak terasa, 6 bulan telah berlalu. Kang Ha-jun kini sudah siuman. Jaeyeon berkata, jika ceritanya tidak seperti itu, seharusnya yang tertabrak adalah dirinya. Namun entah mengapa, tiba-tiba ceritanya berubah dan malah Kang Ha-jun yang mengorbankan diri. Kang Ha-jun pun lantas menjawab dan berkata, jika Jaeyeon atau Yeon-su adalah alasannya tetap hidup, dan Yeon-su adalah wanita yang tak akan membuatnya bosan untuk tetap hidup. Cerita seketika kembali ke dunia asli. Agar tidak lupa, di dunia asli sebelumnya, Jaeyeon pingsan setelah melihat Kang Ha-jun yang hendak tertabrak, dan kini ia sudah sadar karena dibawa ke rumah sakit. Diceritakan, semua cerita di atas adalah mimpi yang dialami oleh Jaeyeon, namun cintanya di mimpi itu terbawa hingga ke dunia nyata, sehingga ia mau berdamai dan mau menjalani hubungan dengan Kang Ha-jun yang asli yang ada di dunia nyata. Dan film pun tamat. Ending yang cukup memuaskan. Untuk alurnya cukup membingungkan, namun ceritanya sangat seru dan sangat menghibur. Untuk para penikmat channel ini, jika ada drama yang ingin dibawakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika ada kritik dan juga saran, mohon tulis di kolom komentar agar kami bisa memperbaiki diri, sehingga kami bisa memberikan kenyamanan yang bisa mengisi waktu istirahat yang diinginkan. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak.